Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 793. Chapter 793, Naga Emas melepaskan kehebatannya. Keributan itu segera menarik perhatian orang-orang berbaju hitam yang jauh dari tempat kejadian. Garis sinar jiwa yang terkonsentrasi tiba-tiba melesat ke arah mereka. Awas, meriam jiwa, terdengar suara sie-sie. Tanggulin secara naluriah berbalik untuk melihat. Dia melihat seseorang berkulit hitam mengangkat meriam di bahunya yang secara kebetulan diarahkan padanya. Detik berikutnya, dengan peluit, seberkas cahaya ungu terang terbang langsung ke arahnya. Tanggulin mendengus. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. 4 cincin jiwa emas muncul di tubuhnya. Cincin jiwa pertama menyala, tubuh naga emas. Seluruh tubuhnya tertutup sisik emas. Dia mengulurkan tangan kirinya dengan cakar naga emas dalam sekejap untuk mengambil massa cahaya. Meledak dengan ledakan keras, meriam jiwa diledakkan oleh Tanggulin. Kekuatan dahsyat ledakan itu menghantamnya. Itu hanya membuat sisik naga emasnya bersinar terang. Itu bahkan tidak membuatnya goyah ke belakang. Pada saat yang sama, Master Jiwa yang menembakkan bola meriam jiwa jatuh lemas ke tanah. Sie-sie sudah meluncurkan serangannya ketika dia memperingatkan Tanggulin. Dalam hal kecepatan, Sie-sie tidak diragukan lagi, tidak ada duanya di antara seluruh tim. Ketika mereka melawan orang-orang berkulit hitam yang sebagian besar memiliki basis kultivasi dari penatua jiwa, Master Jiwa sistem ketangkasan jelas berada di atas angin. Shadow Dragon Dagger terbang di antara ilusi dan kenyataan. Puluhan sosok kulit hitam jatuh ke tanah, tidak pernah bangun lagi. Tanggulin mengambil alih tengah. Dia melindungi Su Xiaoyan dan Su Lizhi di belakangnya saat dia mengawasi keseluruhan situasi. Di sisi lain, Xie Xie, Yuanen Yehui, Yue Zhenyu, dan Ye Xinglan bergegas keluar untuk melawan orang lain dengan pakaian hitam. Tidak ada ancaman yang terdeteksi. Puluhan orang berbaju hitam jatuh seperti ranting mate yang rapuh dari pohon dalam menghadapi serangan kuat Shrek Seven Monsters. Tiba-tiba, ketakutan melintas di hati Tanggulin. Dia berbalik tanpa ragu-ragu. Dia memeluk Su Lizhi dan Su Xiaoyan di belakangnya dan berguling ke samping, ketiganya bersama. Bayangan hitam keabu-abuan menghilang secepat kemunculannya. Itu meninggalkan jurang yang panjang 5 meter dan lebar 1 meter di tanah. Itu sangat dalam sehingga mereka tidak bisa melihat dasarnya. Yang lebih menakutkan adalah sisi jurang itu pecah dengan kecepatan yang membutakan. Guru jiwa jahat, Tanggulin berteriak dengan suara yang dalam. Kamu berani menghentikan kami, jiwa Anda akan dipersembahkan sebagai pengorbanan. Sebuah suara dingin bergema di udara. Siluet mulai muncul perlahan. Dia melayang di udara dan sepenuhnya tertutup pakaian abu-abu. Dia mencium bau kabut. Ada total 7 cincin jiwa di tubuhnya. 2 kuning, 3 ungu, dan 2 hitam. Soul Sage. Ini mengejutkan Master Jiwa jahat dari peringkat Soul Sage. Dia bukan satu-satunya sosok abu-abu. Dalam kegelapan, pintu waktu sepertinya telah terbuka. Sejumlah sosok abu-abu muncul dalam diam. Totalnya ada lebih dari 10. Mereka memiliki setidaknya 4 cincin jiwa, tetapi hanya ada 1 dengan 7 cincin jiwa yang menghadapi Tanggulin. Hati Tanggulin mencelos. Jika pakaian abu-abu mewakili seorang Master Jiwa, maka kemunculan bersamaan dari selusin Master Jiwa jahat tidak diragukan lagi merupakan ancaman besar bagi mereka. Para Master Jiwa yang jahat itu jahat karena mereka akan menggunakan metode yang kejam untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Tidak hanya mereka dapat meningkatkan diri dengan cepat, tetapi kemampuan mereka juga jauh lebih unggul. Dibandingkan dengan Master Jiwa dengan peringkat yang sama, Master Jiwa jahat jauh lebih kuat. Keberadaan mereka semata-mata untuk membawa kehancuran dan kehancuran. Metode kultivasi jahat mereka pasti akan mengubah kepribadian mereka sehingga mereka mungkin berada di luar kendali. Kalian pergi membantu yang lain. Serahkan ini padaku. Tanggulin menunjuk ke Su Xiaoyan dan Su Lizhi di belakangnya. Keduanya memahami sejauh mana kekuatan Tanggulin. Mereka berlari ke arah yang lain tanpa ragu-ragu. Shrek Seven Monsters telah lama berkolaborasi bersama. Ketika yang lain memperhatikan para Master Jiwa jahat, mereka dengan cepat mengumpulkan tentang Tanggulin. Master Jiwa jahat telah meluncurkan serangan mereka saat ini. Mereka tidak punya niat untuk berkomunikasi dengan mereka.
Hanya sekitar 20 orang berbaju hitam yang tersisa dari kelompok besar yang muncul sebelumnya. Ketika mereka melihat para master jiwa jahat, mereka segera berpencar dan bergegas menuju kereta. Jelas bahwa misi pembantaian mereka telah direncanakan. Kehadiran kelompok master jiwa jahat sepertinya menjadi bala bantuan. Master jiwa jahat di udara merentangkan tangannya. Kepulan kabut keabu-abuan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dia bergerak cepat dan menerkam menuju Tang Wulin. Sepasang cakar tajam hitam keabu-abuan langsung menuju kepala Tang Wulin. Kecepatan yang luar biasa. Orang berbaju abu-abu ini bahkan lebih gesit daripada Xie. Tang Wulin merasakan penglihatannya kabur sesaat ketika cakar tajam sudah menimpanya. Salah satu dari mereka pergi ke wajahnya sementara yang lain pergi ke dadanya. Jika dia tergores oleh cakar tajam itu, hasilnya akan mengerikan. Sistem ketangkasan, Master Jiwa Jahat. Tang Wulin tidak mundur. Saat menghadapi lawan yang begitu cepat, tidak akan ada bedanya jika dia bergerak mundur. Tubuhnya berkedip dengan cahaya keemasan. Tang Wulin menyilangkan sepasang cakar naga emas di depannya untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi bagaimana jika dia memiliki 7 cincin? Ketika dia hanya memiliki 4 cincin, dia sudah cukup berani untuk menghadapi 6 cincin Long Yue secara langsung. Saat ini, basis kultivasinya sudah mencapai 5 cincin, dan kekuatan keseluruhannya juga meningkat pesat. Cincin jiwa emas keduanya menyala. Sisik di tubuh Tang Wulin langsung berubah menjadi seperti cermin dalam sekejap. Ding, ding, 2 suara tajam terdengar. Salah satu cakar tajam master jiwa jahat menggaruk dada Tang Wulin sementara yang lain menggaruk lengannya. Tang Wulin hanya merasakan 2 sensasi dingin masuk ke tubuhnya seperti air mancur yang bergelombang. Namun, aura garis keturunan Raja Naga Emasnya yang perkasa meletus seketika. Dia dengan paksa memblokir sensasi dingin dan tidak membiarkannya menyerang tubuhnya. Master jiwa jahat merasa seolah-olah sepasang cakar tajamnya telah menggores papan besi. Kemudian, timbangan di lawannya berkedip-kedip dengan cepat. Mengaum, di tengah raungan naga, kepala naga emas besar meledak dari tangan Tang Wulin. Pada saat yang sama, cincin jiwa ketiga di tubuhnya menyala. Mengaum, raungan naga yang kejam dengan cepat mengikuti yang sebelumnya. Master jiwa jahat merasakan tubuhnya bergetar saat esensi darah di dalam dirinya mulai melonjak seolah-olah tidak lagi di bawah kendalinya. Saat berikutnya, kepala naga emas sudah sampai padanya. Naga emas mengguncang surga ditambah keterampilan cincin jiwa esensi darah Tang Wulin, Golden Dragon Roar. Dihadapkan dengan master jiwa jahat dengan basis kultivasi 7 cincin, Tang Wulin harus mengakhiri pertempuran secepat yang dia bisa. Hanya dengan begitu dia bisa membantu rekan-rekannya. Itulah mengapa dia tidak menahan apapun saat pertarungan dimulai. Golden Dragon Roar adalah skill penghenti. Itu memiliki kekuatan pengendali yang tangguh. Itu sangat efektif ketika lawannya memiliki jiwa bela diri tipe naga. Jiwa bela diri master jiwa jahat ini bukanlah tipe naga, dan basis kultivasinya lebih tinggi dari Tang Wulin. Namun, Tang Wulin bukan lagi bocah lelaki seperti 4 tahun lalu. Dia telah mendapatkan dukungan dari begitu banyak roh naga di lembah naga. Kepadatan aura esensi darahnya sangat melebihi level sebelumnya. Suara raungan naga emas mengguncang seluruh bidang. Setiap master jiwa jahat melambat, belum lagi orang yang melawannya. Namun, kekuatan master jiwa jahat ini sama kuatnya. Saat Golden Dragon Shocks the Heavens menghantam tubuhnya, dia dikirim terbang mundur karena benturan. Dia dengan cepat bereaksi terhadap situasi tersebut. Cincin jiwa kelima di tubuhnya berkedip, dan dia berubah menjadi kepulan kabut keabu-abuan. Golden Dragon Shocks the Heavens menembak menembus kabut tidak mendarat di atas benda padat. Kabut membeku jauh. Master jiwa jahat 7 cincin jelas marah. Dia melolong tajam. Kabut keabu-abuan di sekitarnya tiba-tiba meningkat intensitasnya. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya menyala. Saat cincin jiwa ungu bersinar, sepertinya ada bau darah yang kental di lubang hidungnya. Tang Wulin merasa pusing. Tak lama kemudian, darah di dalam tubuhnya tampak mengamuk seolah ingin keluar dari tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Skill jiwa lawannya sepertinya bisa mengontrol darahnya. Meski kaget, Tang Wulin mendengus. Pembalikan esensi darah. Dia dengan paksa mengontrol darah di dalam dirinya. Seluruh tubuhnya bersinar terang dengan cahaya keemasan. Setelah dia dirangsang oleh skill jiwa lawannya, dia merasa lebih mudah baginya untuk menggunakan kekuatan garis keturunannya. Kabut keemasan samar muncul di sekelilingnya. Soul Land 3 Chapter 794
Chapter 794 Naga Emas Terbang. Dengan satu langkah, Tang Wulin sudah melompat ke udara. Baru saja melihat bahwa lawannya dapat menggunakan skill jiwa untuk berubah menjadi kabut, dia melepaskan jiwa bela dirinya karena itu tidak akan banyak berguna. Mengingat situasinya, dia mungkin bisa melakukannya dengan baik tampaknya. Di udara, Tang Wulin melayangkan pukulan, dan raungan naga terdengar lagi dari tubuhnya. Seketika pukulannya yang sederhana dan tampaknya tidak penting dilemparkan, semua yang menonton terasa seolah-olah dia sedang meregangkan tubuhnya, dari kaki ke tulang ekor dan kemudian di sepanjang tulang punggungnya. Seolah-olah naga besar sedang bangkit. Semua yang diregangkan akhirnya akan dimasukkan ke dalam pukulannya. Tinju kanan yang dibuat oleh cakar naga emas menyerang. Segala sesuatu dalam jarak 3 meter dari tubuh Tang Wulin tiba-tiba berubah menjadi warna keemasan yang cemerlang. Detik berikutnya, dengan momentum dari pukulan tangan kanannya, seluruh tubuhnya tiba-tiba berkedip di udara. Sebuah pita cahaya emas sepanjang puluhan meter tiba-tiba muncul di langit. Pita selebar 3 meter itu sepertinya menghilang secepat kemunculannya. Master jiwa jahat baru saja berhasil berubah menjadi kepulan kabut tepat pada waktunya. Meski begitu, dia masih meratap. Ketika dia memadat menjadi bentuk manusia lagi, tubuhnya bergoyang saat jatuh ke tanah. Naga emas terbang. Kekuatan garis keturunan Tang Wulin meletus setelah dikompresi. Dia menggunakan momentum ledakan untuk menggerakkan tubuhnya. Dalam kondisi seperti itu, Tang Wulin sepertinya tidak terkalahkan. Energi seluruh tubuhnya terkonsentrasi menjadi satu titik. Itu mirip dengan menjadi satu dengan pedang. Serangannya dibatasi hingga diameter 30 meter dan hanya bisa ditembakkan dalam garis lurus, tetapi ledakan yang disebabkan oleh benturan itu 3 kali lebih besar dari kekuatan serangan biasanya. Ini adalah Scarlet Dragon Douluo Zuoshi, Scarlet Dragon Nine Moves, gerakan ketiga, Dragon Fleece. Lebih tepatnya, apa yang dia ajarkan pada Tang Wulin seharusnya adalah 9 gerakan naga ilahi. Ketika diterapkan pada Tang Wulin, itu menjadi 9 gerakan naga emas. Oleh karena itu adalah lalat naga emas. Saat itu, Tang Wulin seperti Raja Naga Emas yang mengulurkan cakar naganya. Di bawah dampak dari tubuhnya, sikapnya yang mengesankan sepertinya mengatakan bahwa dia akan membunuh dewa atau Buddha yang menghalangi jalannya. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin benar-benar menggunakan teknik lalat naga emas dalam pertempuran. Efeknya terlihat jelas. Karena gerakan ini tidak hanya berisi kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunan, itu juga dicampur dengan kekuatan spiritual pada saat yang sama, maka itu adalah serangan serba bisa. Bahkan jika master jiwa jahat berubah menjadi kabut, dia masih terkena dampaknya. Setelah dia jatuh ke tanah, master jiwa jahat tidak berani lagi ceroboh. Bintik-bintik cahaya keabu-abuan menyala di tubuhnya. Potongan baju besi yang menyerupai daun menutupi seluruh bentuknya. Di punggungnya, sepasang sayap abu-abu terentang. Dia mirip kelelawar besar. Armor pertempuran. Pertempuran baju besi dengan sayap. Itu adalah armor perang 2 kata. Tanpa pertanyaan, Master Jiwa Jahat 7 Cincin dengan pangkat Soul Sage juga adalah Master Armor Pertempuran 2 kata. Setelah tubuhnya ditutupi oleh armor perang, aura Master Jiwa Jahat menjadi sangat berbeda. Diketahui bahwa armor pertempuran dapat meningkatkan kemampuan Master Jiwa dengan 2 peringkat. Meskipun seorang Sage Jiwa 7 Cincin yang mengenakan baju besi pertempuran 2 kata tidak bisa mencapai kekuatan dari judul Douluo, dia pasti masih bisa melampaui jajaran Jiwa Douluo 8 Cincin. Dunia di sekitar mereka tiba-tiba menjadi gelap. Master jiwa jahat itu melolong melengking ke arah langit. Segera, Tang Wulin merasa seolah-olah jarum tajam menusuk ke dalam rohnya saat kepalanya didera rasa sakit yang hebat. Pada saat yang sama, garis darah di dalam tubuhnya yang berada di bawah kendalinya tiba-tiba melonjak dengan cepat. Yang lebih menakutkan Tang Wulin adalah karena dia untuk sementara kehilangan kendali atas garis keturunannya, itu mulai menyerang segel ke-9 Raja Naga Emas. Dia berada di tengah pertarungan. Bagaimana bisa itu mengisi pada segel ke-9 saat ini? Ini mirip dengan bunuh diri. Tang Wulin buru-buru menggigit lidahnya saat dia berusaha keras untuk meningkatkan kesadarannya. Bintik cahaya keemasan menyala di tubuhnya saat dia melepaskan armor tempurnya sendiri. Potongan baju besi pertempuran emas menutupi seluruh tubuhnya. Segera, aura garis darah yang melonjak ditekan oleh kekuatan eksternal. Kekuatan jiwanya sangat meningkat, dan Tang Wulin akhirnya mendapatkan kembali kendali atas garis keturunannya. Pelindung itu diturunkan dan menutupi wajah tampannya. Tang Wulin menyeka dahinya dengan tangan kanannya.
Dengan hembusan angin yang kuat, tombak naga emas muncul, dan dia menangkapnya dalam genggamannya. Helm emas, baju besi emas, dan pelindung emas. Dengan tambahan tombak naga emas di tangannya, tubuh Tang Wulin turun perlahan ke tanah. Keberaniannya luar biasa. Dia menebas secara horizontal dengan tombak naga emas di tangannya. Tatapannya meledak dengan cahaya. Dia sedikit menekuk lututnya, dan pada saat berikutnya, dia menyerang Master Jiwa Jahat lagi. Tombak naga emas menyembul seperti kilat, membentuk tombak hantu dengan gerakannya. Namun, sebuah adegan aneh terjadi. Di bawah penutup tombak naga emas, tubuh Master Jiwa Jahat berkedip dengan cepat di udara seolah-olah dia tidak memiliki berat. Dia selalu bisa menghindari serangan dari tombak naga emas Tang Wulin dengan selebar rambut. Sepasang cakar tajamnya sekarang berada di bawah peningkatan armor perang dua kata miliknya. Mereka sekarang satu kaki panjangnya dan mengambil bentuk kristal keabu-abuan. Sementara dia menghindari serangan itu, dia sesekali menyelinap dalam serangan dengan cakaran ke atas. Dia benar-benar terlalu lincah. Gerakannya sangat cepat sehingga Tang Wulin tidak bisa menghindarinya. Di mana cakar mendarat, bekas putih tertinggal di baju besi perang satu kata Tang Wulin. Namun, baju besi tempur Tang Wulin, yang diberi nama naga, menunjukkan kemampuan pertahanan yang luar biasa. Dimanapun serangan Master Jiwa Jahat mendarat di armor tempurnya, pola cahaya dalam bentuk sisik akan muncul, yang sangat mengurangi kerusakan dari cakar tajamnya. Biasanya, baju besi perang dua kata akan mampu membanjiri baju besi perang satu kata sepenuhnya, tetapi guru jiwa jahat ini jelas tidak dapat mencapai efek itu. Ini pasti terkait dengan baju besi perang satu kata Tang Wulin yang dibuat dari paduan roh. Namun, faktor yang lebih penting adalah kekuatan pertahanan Tang Wulin yang mengejutkan. Meski begitu, Tang Wulin dirugikan. Lawannya terlalu cepat, dan pergerakannya tidak bisa ditebak. Serangannya sendiri tidak memiliki cara untuk mengenai target mereka dan dia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan energinya yang sangat besar. Lawan seperti itu adalah yang paling merepotkan baginya karena dia tidak bisa memanfaatkan kekuatannya sendiri. Pada gilirannya, bukanlah tugas yang mudah bagi Master Jiwa Jahat peringkat Soul Sage untuk mengalahkan Tang Wulin. Pertahanan Tang Wulin terlalu kuat. Juga, dengan kesan mendalam yang ditinggalkan naga emas lalat pada dirinya sebelum ini, Master Jiwa Jahat armor pertempuran dua kata sekarang sangat berhati-hati. Dia bertarung secara konservatif dan terus-menerus saat dia berusaha untuk melemahkan kekuatan jiwa Tang Wulin. Dia terus mencari celah baginya untuk melancarkan serangan. Mereka sekarang berada dalam pertempuran yang berliku. Di sisi lain, 6 anggota Shrek Seven Monsters yang tersisa juga tidak berada dalam situasi optimis. Sebanyak 11 Master Jiwa Jahat telah mengepung Ye Xinglan, Yuanen Yehui, dan yang lainnya dan mulai meluncurkan rentetan serangan liar. Master Jiwa Jahat memiliki sistem yang sama sekali berbeda di dalam ranah Master Jiwa. Ini juga kasus jiwa bela diri mereka. Jika seseorang mengikuti jalur kultivasi Master Jiwa Jahat, kemampuan yang dipelajari juga akan sangat berbeda. Seorang Master Jiwa Jahat 6 cincin di garis depan adalah yang paling merepotkan. Mereka semua adalah master baju besi pertempuran satu kata, dan setiap jiwa bela diri yang mereka keluarkan lebih membingungkan daripada yang terakhir. Ada 4 master jiwa jahat 6 cincin. Jiwa bela diri yang pertama adalah kerangka lapis baja besar, setinggi 8 meter. Tulangnya sangat tebal dan kuat, dan memiliki perlindungan dari baju perang satu kata. Itu datang ke arah mereka dari depan, memegang pisau besar sepanjang 7 meter. Untungnya, 7 monster Shrek masih memiliki Yuanen Yehui. Dia melepaskan jiwa bela diri Titan Giant AP-nya. Dia mengacungkan 2 palu raksasa yang tidak disita oleh Akademi dan melawan kepala kerangka, menghalangi serangannya. Master Jiwa Jahat 6 cincin kedua tampak persis seperti badut. Separuh wajahnya dicat putih, sedangkan separuhnya lagi hitam. Dia tampak sangat aneh, dengan tawa menyeramkan yang konstan. Tubuhnya berputar tanpa henti saat dia melemparkan segala macam kutukan seperti lambat atau ketakutan pada 6 monster, melemahkan mereka. Dia juga bersembunyi di balik master jiwa jahat lainnya, jadi mereka bahkan tidak bisa menghubunginya. Master jiwa jahat 6 cincin ketiga berubah menjadi serigala raksasa. Seluruh tubuhnya berbau darah. Saat dia bertarung, dia bahkan mengambil tubuh para pejuang yang jatuh dengan pakaian hitam dan memakan hati mereka. Dengan setiap hati yang dia konsumsi, kekuatan serangnya meningkat. Bulu di sekujur tubuhnya berwarna abu-abu besi dan kebal terhadap pedang atau tombak. Bahkan pedang Stargot Ye Xinglan tidak bisa menembus baju besi pertempuran yang dia kenakan.
Master jiwa jahat 6 cincin keempat tampaknya yang paling normal di antara mereka berempat karena setidaknya dia masih tampil sebagai manusia. Dia menunggang kuda kerangka yang terbakar dengan api hitam dan muncul sedikit seperti mimpi buruk legendaris. Dia ditutupi baju besi hitam yang tebal dan berat dan memegang pedang besar. Dia dan Yue Zhenyu dengan senang hati saling memotong. Yuanen Yehui menghadapi kerangka master jiwa jahat, Ye Xinglan melawan serigala besar, sementara Yue Zhenyu melawan pengendara master jiwa jahat. Agak sulit bagi mereka bertiga untuk menghadapi lawan mereka secara langsung. Jika berada pada peringkat yang sama, master jiwa jahat akan lebih kuat dari master jiwa biasa. Meskipun Slack Seven Monsters jelas bukan master jiwa biasa, para master jiwa jahat yang mereka hadapi ini satu peringkat lebih tinggi dari mereka dalam hal basis kultivasi. Selain itu, mereka juga memiliki master jiwa jahat sistem kontrol di belakang mereka yang terus-menerus melemahkan mereka melalui segala macam kutukan. Xie akan senang melakukan sesuatu tentang master jiwa jahat badut itu, tetapi masalahnya adalah dia harus tetap di belakang untuk melindungi Su Xiaoyan dan Su Lizhi. Kemampuan tempur langsung Su Xiaoyan dan Su Lizhi terlalu lemah. Jika dia pergi, master jiwa jahat lainnya pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang mereka. Di antara 7 guru jiwa jahat yang tersisa, ada 5 guru jiwa jahat 5 cincin. 2 dari mereka juga master armor pertempuran 1 kata, 4 lainnya adalah master jiwa jahat 4 cincin. Soul Land 3 Chapter 795. Chapter 795 melawan master jiwa jahat dengan keras. Ketujuh orang itu mengepung musuh dari segala arah. Xie sudah sangat sibuk. Dia membagi 3 duplikat dirinya. Seolah-olah dia bertarung dalam 4 arah. Di antara rekan-rekannya, dia berada di bawah tekanan terbesar. Pada saat ini, jelas terlihat berapa banyak pekerjaan yang dilakukan Xie dalam kultivasinya setiap hari. Keempat salinannya menghadapi musuh yang berbeda dan bertempur dalam pertempuran yang berbeda. Anehnya, dia memiliki kendali yang baik atas semuanya. Meskipun sangat berat baginya untuk menghadapi banyak lawan ini, dia cukup beruntung memiliki kendali Su Xiaoyan. Su Xiaoyan tidak terburu-buru untuk melepaskan keterampilan jiwa tipe kontrolnya yang paling kuat. Namun, setiap kali Xie dihadapkan pada situasi yang sulit, ledakan Star Wheel Sackless akan datang membantunya. Ledakan. Yuanen Yehui mengangkat palu kanannya dan menangkis tombak master jiwa jahat kerangka. Dia mengayunkan palu kirinya secara horizontal dan mengayunkannya langsung ke dada lawannya. Master jiwa jahat kerangka menggeram dengan suara yang dalam. Sepertinya ada api jiwa menari di matanya. Dia berjongkok dan membawa tombak di hadapannya. Suara teredam lainnya terdengar. Master jiwa jahat kerangka dan Yuanen Yehui mundur selangkah pada saat yang bersamaan. Dari segi kekuatan, mereka berdua merasa seolah-olah mereka telah bertemu dengan lawan mereka. Ye Xinglan berada di tempat yang sedikit menguntungkan di sini. Meskipun sulit bagi pedang Stargot-nya untuk menghancurkan pertahanan master jiwa jahat serigala raksasa, pedang Stargot memiliki kesadaran pedang di samping aura pedangnya. Kesadaran pedang tajam telah menekan master jiwa jahat serigala besar dari awal sampai akhir. Setelah dia menemukan bahwa lawannya dapat meningkatkan dirinya dengan memakan hati, Ye Xinglan telah memastikan bahwa dia tidak bisa mendapatkan hati lain dengan serangannya yang berkelanjutan. Kekuatan Yue Zhenyu sangat cocok dengan lawannya. Penunggangnya mendapat bantuan dari kuda perang di bawahnya. Energi gelap yang dimilikinya sangat kuat, tapi dia secara kebetulan melawan jiwa bela diri malaikat suci yang merupakan kebalikannya. Energi kegelapan dan cahaya yang sepenuhnya berlawanan bertabrakan satu sama lain. Mereka terus-menerus melepaskan badai energi yang menakutkan di langit. Namun, mereka bertarung di malam hari, yang jelas-jelas tidak mendukung energi suci. Penunggang hitam itu merasa seolah-olah dia satu dengan kudanya. Kuda perang mimpi buruk itu bergerak ke sana kemari, sepenuhnya selaras dengannya. Ketika dia mengayunkan tombak di tangannya, nyala api hitam yang menyilaukan akan meledak dalam sekejap dan meletus dengan gelombang energi yang kuat. Api hitam dan tombak pengendara bergabung menjadi satu kesatuan dan menebas ke bawah dengan berani. Sepasang sayap membentang di belakang Yue Zhenyu. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh armor tempur putih, dan cahaya dari tubuhnya menghujani. Dengan koordinasi cahaya penghakimannya, dia melancarkan satu serangan demi satu. Namun, Dark Rider menggabungkan serangan dan pertahanan menjadi satu, gabungan antara Rider dan Steed. Dia sekokoh gunung yang tinggi. Untuk sementara waktu, tidak ada dari mereka yang bisa melakukan apapun terhadap lawan mereka. Namun, dari kepadatan kekuatan jiwa mereka, terlihat jelas bahwa Dark Rider lebih unggul.
Secara relatif, Sulizi adalah yang paling santai di antara mereka. Dia juga mengenakan baju perangnya. Armor tempurnya berwarna putih, tapi warnanya putih berbeda dengan Yue Zhengyu. Itu tidak memiliki aura suci, tetapi terlihat sangat tebal dan berat. Dia bertubuh kekar dan tinggi, tetapi setelah dia mengenakan baju besi perangnya, kegemukannya menghilang. Sebaliknya, dia tampil penuh kekuatan dan keagungan. Dia berdiri di samping Su Xiaoyan, tampak seperti pelindung setianya. Keduanya terjerat dalam pertempuran sementara orang-orang berbaju hitam dari kejauhan melanjutkan pembantaian mereka di berbagai mobil. Tang Wulin melawan lawannya saat dia mengawasi perubahan seluruh situasi. Dia hanya melirik beberapa kali tetapi sudah memahami situasi teman-temannya. Ini tidak bisa berlangsung lebih lama lagi. Jika ini terus berlanjut, ratusan nyawa di kereta jiwa semuanya akan menjadi mangsa master jiwa jahat. Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin tiba-tiba melolong ke langit, bertarunglah dengan semua yang kamu punya. Dengan teriakannya yang keras, armor tempurnya bersinar terang dengan cahaya keemasan. Cara mengesankan Tang Wulin berubah seketika. Dia mendarat di tanah dengan kakinya dan seperti gunung yang menjulang tinggi. Dari tubuhnya, lingkaran cahaya keemasan meledak. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya ini bersinar keluar, Master Jiwa Jahat Soul Sage 7 Cincin, yang terus menggunakan kecepatan tinggi saat menyerangnya, tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi berat dan dia jatuh langsung ke tanah. Ketika sepasang cakar tajamnya menggaruk dada Tang Wulin lagi, dia merasakan reaksi yang sangat menakutkan menembaki dia. Itu sangat mengguncang cakarnya sehingga mereka ditolak dan dikirim terbang mundur. Ini. Tang Wulin menginjak tanah dengan kaki kanannya, memanfaatkan naga emas mengguncang bumi. 8 naga emas kecil muncul secara tiba-tiba. Gelombang kejut yang kuat telah mengguncang Soul Sage 7 Cincin, menariknya ke tanah dengan kekuatan seperti itu, seluruh tubuhnya menjadi mati rasa. Dia juga telah mendengar teriakan Tang Wulin. Ketika dia dihadapkan pada pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini, dia mengaktifkan keterampilan jiwa kelimanya tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, bahkan cincin jiwa ketujuhnya menyala. Saat ini, Tang Wulin akhirnya tahu apa jiwa bela diri Master Jiwa Jahat ini. Seekor kelelawar besar yang dilapisi baju besi muncul di depan Tang Wulin. Kelelawar penghisap darah. Ini adalah jiwa bela diri Master Jiwa Jahat. Tidak heran dia begitu gesit dan bahkan bisa mengontrol darah orang lain. Ternyata jiwa bela dirinya terkait dengan darah. Namun, bahkan jika dia telah melepaskan keterampilan jiwa ketujuh, tubuh sejati kelelawar penghisap darah, kekuatan penghisapan besar yang datang dari tanah masih membuatnya tidak bisa melepaskan cengkeramannya untuk saat ini. Tang Wulin sudah meluncurkan serangannya. Naga emas mengguncang bumi mengguncang kelelawar penghisap darah sedemikian rupa hingga seluruh tubuhnya menjadi mati rasa. Namun, dengan pertahanan kuat tubuh sejati jiwa bela diri, gerakannya hanya lamban sesaat sebelum dia mulai berjuang untuk membebaskan dirinya sendiri. Meski begitu, kekuatan isap dari lingkaran emas Tang Wulin terlalu besar. Kelincahannya masih terbatas pada jarak tertentu. Tang Wulin menggunakan tombak naga emas di tangannya sebagai cambuk. Dia turun dari langit dan jatuh ke bawah. Pada saat yang sama, dia melolong dari mulutnya, raungan naga emas. Cahaya ungu keluar dari matanya seperti kilat dari mata setan ungu. Dalam sekejap, Tang Wulin melepaskan setiap keterampilan jiwa tipe kontrol yang dimilikinya. Kelelawar penghisap darah tidak punya pilihan lain selain berubah menjadi kepulan kabut secara instan. Dia menggunakan metode meninggalkan medan perang yang paling dia kenal. Dia ingin kabur. Namun, kejutan spiritual mata setan ungu telah memperlambat gerakannya selama setengah ketukan. Tepat setengah ketukan inilah yang menentukan hasil dari pertempuran. Siluet emas melompat diam-diam dari tanah dan melingkari dirinya. Itu menariknya ke tanah. Pada saat yang sama, di saat dia belum sepenuhnya berubah menjadi kepulan kabut, cambuk tombak naga emas akhirnya menyerang dia. Master Jiwa Jahat bercincin 7 meratap. Serangkaian suara yang menghancurkan datang dari armor perang 2 kata miliknya. Dia dicambuk dengan paksa ke tanah. Tang Wulin mengangkat kaki kanannya, dan tubuhnya tiba-tiba bangkit seperti angin puyuh saat dia terbang ke langit. Di tempat dia baru saja berdiri sekarang berdiri bentuk yang sangat besar. Itu adalah jiwa roh keduanya, Tuan Naga. Kaki kanan Overlord Dragon menginjak dengan berani tanpa ragu-ragu. Ini tanpa ampun menginjak Soul Sage 7 Cincin. The Overlord Dragon tingginya 60 meter. Bobotnya bahkan tidak bisa digerakkan oleh Tang Wulin dengan kekuatannya yang mencapai 50.000 kilogram. Sebagai pemburu paling menakutkan di negeri ini,
kekuatan kaki Tuan Naga segera mengirimkan getaran ke tanah. Bahkan kereta jiwa yang terguling jauh diguncang sampai bergoyang ke kiri dan ke kanan. Tang Wulin menunjuk ke arah mobil dengan tangan kanannya, Gold Song, pergi. Gold Song, yang telah membungkus dirinya di sekitar guru jiwa jahat sebelum ini, telah berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan panah tajam. Itu menyerbu ke arah pria berbaju hitam dengan basis kultivasi 3 lingkaran. Gumpalan kabut tersebar ke sekeliling dari bawah kaki Overlord Dragon, melesat dengan kecepatan yang membutakan. Embusan udara panas keluar dari lubang hidung Overlord Dragon. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ia membuka rahangnya, dan semburan api merah keluar dari mulutnya. Keterampilan jiwa master jiwa jahat kelelawar penghisap darah untuk berubah menjadi kabut sangat berguna untuk menghindari serangan fisik. Namun, ketika dia dalam bentuk kabut, kerusakan yang dia dapatkan dari serangan energi berlipat ganda. Di tengah ratapannya, dia sudah mengambil ledakan langsung dari api yang menakutkan itu. Namun, pada saat ini, kelelawar kecil yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kabut dan terbang ke segala arah. Metode pelestarian diri master jiwa jahat dapat digambarkan sebagai tanpa henti. Soul Land 3 Chapter 796. Chapter 796, The Archangel, S. Wrath. Tang Wulin mendengus. Dia berdiri di atas kepala Overlord Dragon dan menepuk dadanya dengan tangan kanannya. Segera, cincin cahaya kuning kecoklatan muncul kembali. Gaya gravitasi yang sangat besar turun dari langit dan menekan kelelawar kecil itu sampai mereka jatuh ke tanah. Tak lama kemudian, bilah Blue Silver Emperor naik langsung dari tanah dan membentuk Blue Silver Impaling Array. Ibarat meletakkan cakar berlapis gula di atas tongkat, kelelawar kecil itu ditusuk. Seseorang harus teliti dalam membasmi kejahatan. Tang Wulin melakukannya dengan luar biasa. Overlord Dragon berbalik dan menyerang langsung ke medan perang lainnya. Dengan sosoknya yang menakutkan dan kaki yang besar, setiap langkah yang diambilnya membawa kekuatan yang luar biasa. Sejak Tang Wulin selesai mengubur tulang naga di lembah naga, jiwa roh Tuan Naganya dapat terwujud menjadi bentuk yang solid. Ketika Tang Wulin mengubur tulang-tulang naga Tuan dengan sayap tumbuh di punggungnya, jiwa roh Tuan Naganya telah menelan kerangka itu. Ia kemudian tertidur selama setahun. Ketika terbangun, Tang Wulin bisa memanggilnya untuk terlibat dalam pertempuran langsung. Namun, itu ada harganya. Itu menghabiskan kekuatan jiwa Tang Wulin dengan sangat cepat. Dengan kekuatan jiwa Tang Wulin saat ini, naga penguasa hanya bisa bertarung selama setengah menit. Namun, dalam keadaan seperti itu, setengah menit sudah menjadi selamanya. Itu bisa menentukan hasil pertempuran. Seorang sage jiwa 7 cincin telah benar-benar dikalahkan oleh Tang Wulin dalam beberapa detik setelah kemunculan tiba-tiba naga Tuan. Pada saat yang sama ketika Tang Wulin berteriak kepada rekan-rekannya untuk bertarung dengan kekuatan penuh mereka secara bersamaan meledak dengan kekuatan. Yuanen Yahui melolong ke langit. Cincin jiwa keempat di tubuhnya tiba-tiba menyala. Tubuhnya agak menyusut, tapi lingkar lengannya bertambah besar. Dia mengayunkan palu raksasa di tangannya yang secara paksa mengirim master jiwa jahat kerangka terbang di hadapannya. Iblis Titan. Yuanen Yahui melompat dan membentangkan sepasang palu raksasanya. Dia mulai meluncurkan serangan liar ke arah master jiwa jahat kerangka. Di sisi lain, Star God Sword di tangan Ye Xinglan berubah menjadi Sword Meteor Shower. Kilatan pedang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti master jiwa jahat serigala besar. Pada saat yang sama, cincin jiwa kelima di tubuhnya menyala. Mata Ye Xinglan tiba-tiba bersinar secemerlang bintang. Dia mengarahkan pedang Star God-nya ke langit. Tak lama kemudian, dia menghilang dari tempatnya berdiri. Langit tiba-tiba berubah menjadi ilusi sesaat. Tak lama kemudian, sebuah pedang besar turun dari langit seolah-olah itu menembus langit. Itu jatuh seketika dengan ujungnya diarahkan ke master jiwa jahat serigala besar. Master jiwa jahat serigala besar merasakan ancaman besar bagi hidupnya. Cincin jiwa keenam di tubuhnya menyala dan tubuhnya membesar lagi. Dia membungkuk sedikit ke belakang dan melolong panjang ke arah langit. Sebuah lingkaran cahaya yang menyerupai bulan menyala di belakangnya. Bulan berwarna merah darah. Keterampilan jiwa keenam, Blood of Moon Hall. Keterampilan jiwa Blood of Moon Hall bisa memberikan lawannya kejutan spiritual yang hebat dan merangsang garis keturunannya sendiri secara bersamaan. Menggunakan keterampilan jiwa ini, dia bisa memanfaatkan kemampuan ofensif dan defensif 3 kali lebih kuat dari yang biasanya dia miliki. Sayangnya, dia menghadapi Ye Xinglan, yang telah mengasah ilmu pedangnya dengan sempurna.
Ketika dia satu dengan pedangnya, kejutan spiritual dari Blood of Moon Hall bahkan tidak memengaruhi Ye Xinglan sedikit pun. Pedang besar yang turun dari langit telah mengirim master jiwa jahat serigala besar terbang dengan tebasan. Retakan besar muncul di armor perang satu kata yang melindungi tubuhnya. Itu membelah baju besi terbuka di tengahnya di mana itu meninggalkan luka besar di tubuhnya begitu dalam sehingga tulangnya terlihat. Ini terjadi bahkan ketika dia berada di bawah perlindungan Blood of Moon Hall. Jika tidak, tubuh master jiwa jahat serigala besar akan dibelah menjadi dua bagian. Cahaya suci di tubuh Yue Zhenyu tiba-tiba meredup, tetapi seluruh tubuhnya berubah warna keemasan. Bahkan sayap di punggungnya telah berubah menjadi emas. Pedang suci di tangannya dibakar dengan api suci, dan dia sangat fokus. Cincin jiwa kelimanya meledak dengan cahaya. Pola cahaya keemasan berputar-putar di tubuhnya. Malaikat kecil emas yang muncul selama festival kencan Danau Dewa Laut muncul di belakangnya sekarang. Mereka tiba-tiba dan diam-diam bergabung ke dalam tubuhnya. Tubuh Yue Zhenyu bergetar, sepasang sayap berbulu muncul dari punggungnya. Sepasang sayap ini adalah ilusi, tapi aura suci yang meletus dari tubuhnya meningkat pesat. Langit tiba-tiba menyala saat ini. Seolah-olah matahari muncul di langit malam. Kolom cahaya emas turun dari langit dan jatuh ke Yue Zhenyu. Bayangan malaikat bersayap 6 juga muncul di langit yang tinggi. Pedang suci di tangan Yue Zhenyu seperti cermin yang memantulkan cahaya. Itu memantulkan kolom cahaya besar yang turun dari langit ke pengendara gelap. Kuda perang mimpi buruk dari pengendara gelap itu melolong tanpa suara. Api hitam membubung dan benar-benar menyelimuti tubuh pengendara gelap itu. Cincin jiwa keenam pengendara gelap itu menyala. Dia mencengkeram pedang besarnya dengan tangannya dan membuat ayunan horizontal tiba-tiba saat dia memenggal kepalanya sendiri. Kepalanya tertunduk di antara pinggulnya. Namun, aura gelap di tubuhnya meledak dengan gelombang mengerikan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia melemparkan pedang besar itu secara horizontal dan itu bertabrakan dengan skill jiwa kelima Yue Zhenyu. Keterampilan jiwa kelima Yue Zhenyu, Archangel, Esurat. Dia memanggil cahaya suci dari kekuatan suci untuk menyapu semua jejak kejahatan hingga bersih. Pertempuran itu sepertinya telah beralih dari kebuntuan menjadi pertarungan menuju kematian dalam sekejap. Ledakan, cahaya keemasan meledak dengan kekuatan ke udara seperti kembang api. Pada akhirnya, Yue Zhenyu masih terpengaruh meskipun master jiwa jahat badut melemah. Di tengah cahaya pedang hitam keunguan, dia terlempar ke belakang oleh tebasan itu. Namun, Dark Rider juga tidak diuntungkan. Kuda perangnya hancur berkeping-keping yang dibakar dengan api emas. Tanpa pilihan lain, dia telah memindahkan cahaya suci malaikat agung ke kudanya. Dia juga diwarnai dengan cahaya suci juga. Dia hanya bisa mendorong kekuatan jiwanya untuk terus melawan cahaya suci. Kedua belah pihak menderita kerugian. Semburan energi yang paling mengejutkan tidak datang dari 3 sistem serangan utama, Battle Soul Masters, tetapi Su Xiaoyan. Dia mengangkat staf Starwell-nya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Su Xiaoyan menggumamkan sesuatu. Cincin jiwa ketiganya bersinar terang, dazzling starlight. Pancaran cahaya bintang keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, Ye Xinglan, Yue Zhenyu, dan Yuanen Yehui meledak dengan pancaran sinar bintang yang energi yang membungkus semua master jiwa jahat. Su Xiaoyan belum melepaskan keterampilan jiwa pengendali kolektifnya karena dia hanya menunggu kesempatan ini. Untuk mengendalikan lawan, sangat penting untuk membuat lawan lengah. Mampu menangkap mereka tanpa disadari adalah yang paling penting. Cahaya bintang tampaknya memiliki mata mereka sendiri saat mereka jatuh ke setiap master jiwa jahat. Koordinasi antara anggota Slack Seven Monsters sangat sempurna. Cahaya bintang berkedip-kedip di tubuh Su Xiaoyan. Ketika sinar cahaya bintang yang cemerlang muncul, trio Yue Zhenyu, Yuanen Yehui, dan Ye Xinglan yang berada di garis depan segera bereaksi. Mereka dengan cepat mengelak ke samping dan memberi jalan pada serangan cahaya bintang. Armor pertempuran satu kata Su Xiaoyan berwarna biru tua. Bintik-bintik cahaya bintang bersinar di atasnya. Itu seperti langit malam dan bintang-bintang. Nama baju besi satu katanya adalah Star. Kemampuan tempur Master Control jiwa Master Slack Seven Monster telah sepenuhnya ditunjukkan pada saat ini. Ketika pancaran cahaya bintang jatuh ke tabir jiwa master dengan presisi, mereka sepertinya telah membeku dalam waktu saat mereka berhenti bergerak. Bagaimana yang lain bisa melepaskan kesempatan yang begitu baik? 4 klon yang diproduksi oleh Xie bergerak dengan lincah. Dalam sekejap, 4 master jiwa jahat dengan basis kultivasi yang relatif lebih rendah digorok tenggorokannya. Yuanen Yehui melompat.
Sepasang palu miliknya bergerak seperti meteor yang mengejar bulan dan mendarat secara berurutan dan tanpa ampun di dada kerangka guru jiwa jahat. Di tengah suara tajam dari tulang yang patah, master jiwa jahat kerangka dikirim terbang. Yue Zhenyu menggertakkan giginya. Dia berusaha keras untuk menahan ketidaknyamanan di tubuhnya saat dia mengarahkan pedang suci di genggamannya. Sinar cahaya penghakiman mengikuti tepat di belakang sinar cahaya bintang saat jatuh ke pengendara gelap yang telah berubah menjadi pengendara yang menakutkan. Kombinasi dari dua cahaya tersebut membuat seluruh tubuhnya dalam pencahayaan emas yang pekat. Ye Xinglan baru saja melepaskan keterampilan jiwa kelimanya, pedang bintang. Saat ini, dia memegang Star God Sword di tangannya, dan seluruh armor perangnya meledak dengan cahaya bintang, Sword God Star. Dia berubah menjadi masa cahaya bintang yang menyala saat dia melewati sisi master jiwa jahat serigala besar dalam sekejap. Meskipun itu hanya keterampilan jiwa pertamanya, itu sangat cepat. Di bawah peningkatan armor tempur dan pedang Star God, kehebatannya luar biasa. Sebagian besar master jiwa jahat tampaknya telah menerima luka yang parah secara bersamaan. Mengambil kesempatan ini, Su Lizzie melemparkan recovery pork bones di tangannya kepada rekan-rekannya sehingga mereka hanya perlu membuka mulut untuk menggigitnya. Tang Wulin juga memanfaatkan kesempatan ini. Dia mengendarai Overlord Dragon dan menyerang. Naga Tuan yang agung mengamuk. Itu belum mencapai yang lain, tapi sudah ada api besar yang keluar dari mulutnya. Jiwa roh Tuan Naga ini terhubung ke Tang Wulin di tingkat spiritual. Itu menembakkan seteguk api yang menelan master jiwa jahat yang tersisa yang telah menjadi ancaman bagi Xie dan yang lainnya. Api yang ditembakkan oleh Tuan Naga adalah api naga sungguhan. Sebagai Land Dragon King yang paling kuat, kekuatan tempur Overlord Dragon tidak kalah dengan naga sejati. Di satu sisi, itu bahkan lebih menakutkan daripada naga sejati. Setelah Tuan Naga berubah dan menumbuhkan sayap, itu akan dekat dengan jajaran 9 Raja Naga Agung. Article 5 of 5. Soul Land 3 Chapter 797. Chapter 797 mengalahkan musuh. Api naga yang membakar menyapu melewati mereka meninggalkan jejak abu di belakangnya. Dragonfire Clan Naga tidak memanggil elemen api energi asal dunia luar. Sebaliknya, itu adalah jenis api khusus yang dipupuk di dalam tubuhnya sendiri. Suhunya jauh lebih tinggi dari bola api biru Guyue yang dia lepaskan sebelumnya. Selain itu, dengan keuletan dari Overlord Dragon, api yang ditembakkan dalam sekejap volumenya luar biasa. Cahaya bintang yang menyilaukan bisa membekukan gerakan seseorang sedetik. Selama sepersekian detik inilah nasib orang yang tak terhitung jumlahnya diputuskan. Gelombang pertempuran sepertinya telah berbalik dalam sekejap. Kontrol Su Xiaoyan belum selesai. Lingkaran-lingkaran emas tampaknya telah muncul langsung di bawah master jiwa jahat kerangka yang dikirim terbang sebelumnya. Dia baru saja pulih dari Dazzling Starlight dan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Sekarang, tubuhnya dibungkus oleh Starwheel Sackless yang mengikatnya ke tanah dan sepenuhnya membatasi gerakannya. Ketika Yuanen Yehui menyerang dengan sepasang palu barusan, dia telah mengirimnya terbang ke arah Tang Wulin. Dia melihat bahwa Tang Wulin sudah menjaga lawannya sendiri dan bergegas. Meskipun mereka tidak terbiasa dengan Overlord Dragon of Tang Wulin, mereka memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan Tang Wulin. Ketika tubuh master jiwa jahat kerangka ditetapkan ke suatu tempat, dia tidak bisa melakukan apapun kecuali menatap saat entitas besar itu datang ke arahnya. Ekor Overlord Dragon melengkung ke atas. Itu menarik kembali sepasang penyita di depan dadanya. Ia melakukan lompatan dengan kakinya yang terlalu tebal dan melompat. Dengan tubuhnya yang besar, ia terlihat sedikit canggung saat melompat. Tatapannya tidak sekuat sebelumnya. Di sisi lain, tatapan master jiwa jahat kerangka menunjukkan keputusasaan. Dengan tinggi lebih dari 60 meter, makhluk kolosal dengan tubuh sebesar gunung yang tinggi itu turun dari langit. Master jiwa jahat kerangka itu tingginya 10 meter dan dianggap besar. Namun, jika tinggi 10 meter dan tinggi 60 meter dibandingkan, perbedaan dalam curahnya tidak hanya menjadi 6 kali lipat, tetapi lebih dari 60 kali lipat. Bagian paling menakutkan dari Overlord Dragon adalah tubuhnya yang ternyata sangat tangguh. Cracks. Di tengah suara patah tulang yang terus-menerus, master jiwa jahat kerangka berubah menjadi tumpukan pecahan. Yuanen Yehui mengacungkan sepasang palu dan langsung menuju pengendara gelap yang diselimuti oleh cahaya penghakiman Yue Zhenyu. Tanpa ragu, kemenangan sudah dekat untuk Shrek Seven Monsters. Master jiwa jahat badut yang bersembunyi di balik kaki tangannya tiba-tiba menunjukkan keterkejutan di wajahnya.
Ketika Overlord Dragon menghancurkan kerangka tubuh Evil Soul Master dengan kakinya, Slokers miliknya telah dilemparkan ke Overlord Dragon. The Overlord Dragon meraung dengan marah. Lapisan cahaya keemasan gelap bersinar di tubuhnya. Kutukan lambat tidak efektif. Ini adalah kemampuan bawaan dari Overlord Dragon yang dikenal sebagai Overlord. Efek dari semua skill jiwa tipe kontrol akan sangat lemah dengan kehadirannya. Meskipun Master Jiwa Jahat Badut memiliki 6 cincin, peringkat hidupnya sangat berbeda dari Tuan Naga. Itulah mengapa kutukan lambatnya bahkan tidak berdampak sedikit pun padanya. Kutukan Master Jiwa Jahat Badut telah gagal saat dia berbalik untuk melarikan diri. Dia bisa tahu bahwa hal-hal tidak menguntungkannya. Dia mengangkat tangan dan bola cahaya kekuningan melesat ke langit. Segera, bayangan kerangka kuning yang ganas meledak. Naga penguasa menembakkan seteguk tembakan naga yang mencakup area yang luas dan memblokir jalur Master Jiwa Jahat Badut. Cahaya keemasan bersinar di langit. Detik berikutnya, Master Jiwa Jahat Badut yang ketakutan tertusuk oleh cahaya keemasan dan dipaku ke tanah. Itu adalah tombak naga emas yang dilemparkan oleh Tang Wulin. Waktu Tuan Naga juga habis. Itu berubah menjadi bayangan dan bergabung menjadi tubuh Tang Wulin saat lenyap. Gelang 9 warna di pergelangan tangan Tang Wulin berkedip-kedip sesaat. Cahaya berputar di dalam kristal di gelang itu. Itu terlihat sangat indah di kegelapan malam. Tang Wulin melompat ke depan dan mendarat di dekat tombak naga emas. Begitu dia mencengkeram tombak naga emas, tubuh badut yang tertusuk tombak naga itu bergetar. Tubuhnya dengan cepat layu berubah menjadi bangkai kering. Tang Wulin merasakan energi kehidupan murni dari tombak naga emas memasuki tubuhnya. Tidak sekuat itu, energinya tampaknya tidak sebanding dengan basis budidaya 6 cincin Master Jiwa Jahat Badut. Dia mengerti beberapa saat kemudian setelah sedikit terkejut. Ada hubungan erat antara kelembutan energi kehidupan Master Jiwa Jahat dan kemampuan jahatnya. Dia memperhitungkan bahwa Master Jiwa Jahat akan memiliki energi kehidupan yang lebih lemah. Namun, sifat agresif tombak naga emas terlihat jelas. Dia mengangkat kepalanya dan melirik kembang api kerangka kuning yang masih di langit. Tang Wulin mengerutkan kening. Apakah ini sinyal untuk mundur atau permintaan bala bantuan? Jika itu yang terakhir, maka dia takut mereka akan mendapat lebih banyak masalah. Kota terdekat pasti sudah menerima kabar tentang kereta yang tergelincir sekarang. Namun, dia tidak yakin kapan tim penyelamat dari pemerintah federal akan tiba. Master Jiwa Jahat Kerangka dan Master Jiwa Jahat Badut telah jatuh secara berurutan. Dengan kekuatan gabungan semua orang, ahli Master Jiwa Jahat lainnya juga ditangani dengan cepat. Dengan kontrol kuat Su Xiaoyan, Master Jiwa Jahat ini tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka mau. Dari jauh, Goldsong bergegas kembali dengan cepat. Itu membunuh semua orang berkulit hitam yang telah membunuh para penumpang. Goldsong sekarang tidak terlihat seperti ular. Panjangnya lebih dari 7 meter, dan tubuhnya berwarna keemasan cemerlang dengan 2 tonjolan di kepalanya. Ia bahkan menumbuhkan sepasang penyitaan di bawah perutnya. Cakar tajam mencengkeram tanah memungkinkannya bergerak lebih cepat. Sepasang mata emasnya yang cemerlang akan menampilkan cahaya lembut hanya ketika mereka melihat Tang Wulin, jika tidak, selalu dingin. Itu adalah jiwa roh pertama Tang Wulin. Keterampilan jiwa Bin dan Blue Silver Impaling Arai diberikan kepada Tang Wulin oleh Goldsong. Keuletan tubuhnya dipelihara oleh garis keturunan Raja Naga Emas. Tampaknya tumbuh menjadi kemiripan naga setiap hari. Itu mungkin bagi jiwa roh untuk tumbuh. Biasanya, pertumbuhan jiwa roh bergantung pada penyerapan energi spiritual pada platform kenaikan roh. Tampak jelas bahwa Goldsong tidak hanya menyerap energi spiritual, tetapi juga kekuatan esensi darah yang berasal dari Tang Wulin. Itu akan berkembang dengan setiap pembukaan segel Raja Naga Emas. Tang Wulin telah menghabiskan 3 tahun di Lembah Naga. Menyerap roh naga itu telah membawa manfaat besar. Meskipun lebih lemah dari Overlord Dragon, evolusinya terus berlanjut. Itu akhirnya akan berevolusi menjadi naga suatu hari nanti. Ayo, cepat selamatkan orang lain. Kami tidak tahu apakah Master Jiwa Jahat telah menembakkan sinyal untuk bala bantuan atau tidak. Saya berharap pasukan federasi akan segera tiba. Pertama, mari selamatkan orang-orang, kata Ye Xinglan dengan cemberut. Terlepas dari apakah Master Jiwa Jahat meminta bala bantuan, mereka tidak bisa pergi begitu saja. Penumpang yang tak terhitung jumlahnya tewas di dalam kereta, dan banyak lagi yang membutuhkan bantuan. Orang mati membutuhkan pemulihan sementara yang terluka membutuhkan penyembuhan. Tak satu pun dari mereka yang terampil dalam penyembuhan, tetapi roti babi pemulihan Sulizi setidaknya dapat meningkatkan kemungkinan penumpang yang terluka dirawat.
Tang Wulin berkata kepada Su Lizzie, "Lizzie, berikan kami masing-masing roti keterampilan jiwa ketiga, keempat, dan kelima. Kita mungkin tidak akan tepat waktu jika bala bantuan dari Master Jiwa Jahat tiba." "Baik," Su Lizzie menjawab dan mulai melantunkan mantranya. Roti mulai muncul satu demi satu, yang lain dengan cepat mengambilnya. Dengan peningkatan kekuatan jiwanya dari baju besi pertempurannya, kepadatan keseluruhan kekuatan jiwa Su Lizzie adalah yang paling kuat di antara semuanya. Dia terus memproduksi roti saat mereka melaju dengan cepat ke arah mobil. Ketika mereka menyelamatkan para penumpang, Tang Wulin menunjukkan keuntungannya karena sangat diberkahi dengan anugerah alam. Dia melepaskan jiwa bela diri Kaisar Blue Silvernya dan tanaman merambat besar melonjak ke dalam mobil seperti ular piton besar. Mereka bertindak seperti mengangkat dongkrak saat mereka menguatkan ruang terkompresi. Mereka juga bertindak sebagai tandu dengan mengangkut korban keluar dari bangkai kapal. Dengan kontrol kekuatan spiritual spirit abis milik Tang Wulin, menggunakan tanaman merambat adalah cara tercepat dalam menyelamatkan penumpang. Yang lainnya mengikuti di sampingnya. Mereka melakukan beberapa perawatan pertolongan pertama pada korban yang dibawa oleh Kaisar Blue Silver dari mobil. Kemudian, Su Lizzie memberi mereka masing-masing roti babi pemulihan. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menstabilkan kondisi korban. Soul Land 3 Chapter 798. Chapter 798, Musuh yang Tangguh. Orang-orang di mobil depan tidak bisa diselamatkan karena mereka semua telah dibunuh oleh guru jiwa jahat. Namun, mereka berhasil mengalahkan Master Jiwa Jahat dengan cukup cepat sehingga meskipun tingkat korban jiwa masih tinggi di mobil belakang, lebih dari sepertiga penumpang selamat. Banyak dari mereka terluka parah. Mereka yang dalam kondisi kurang serius mulai membantu yang terluka dan sekarat setelah menenangkan diri. Sepertinya situasinya terkendali pada akhirnya. Seorang pria paruhbaya yang tampaknya seorang dokter berlari ke sisi Tang Wulin. "Halo, terima kasih telah menyelamatkan semuanya. Apakah ada kabar kapan petugas penyelamat akan datang? Kami tidak bisa lagi menunda perawatan medis bagi mereka yang dalam kondisi kritis, terutama mereka yang mengalami luka dalam. Kesempatan untuk bertahan hidup menurun semakin lama kita menunda pengobatan untuk mereka." Tang Wulin mengerutkan kening saat dia berbicara, "Saya tidak memiliki komunikator untuk menghubungi kota terdekat. Aku bahkan tidak tahu di mana kita sekarang." Pria paruhbaya itu tampak sedikit kecewa saat dia berbicara, "Kalau begitu saya kira kita tidak punya pilihan selain menunggu." Namun, semua kereta jiwa dilengkapi dengan sistem pemosisian, jadi pemberitahuan akan segera dikirim setelah terjadi kecelakaan. Tempat ini berada tepat di antara dua kota, jadi Departemen Penyelamatan pasti membutuhkan waktu sebelum mereka bisa bergegas ke sini. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik yang kita bisa dan menyerahkan sisanya pada kehendak Lorne sekarang. Saya akan pergi dan menyelamatkan orang-orang terlebih dahulu dan memberi mereka perawatan terbaik yang saya bisa. Tolong bawakan saya kotak P3K apapun di dalam mobil jika Anda dapat menemukannya. Ini akan sangat membantu." "Tentu, terima kasih atas semua masalah yang telah Anda ambil." Tang Wulin mengangguk. Su Xiaoyan berlutut di tanah saat dia dengan hati-hati membalut luka di lengan korban. Dia berbicara dengan lembut, "Tidak apa-apa. Anda akan baik-baik saja. Tulang di lengan Anda patah, dan saya membantu menstabilkannya. Jangan bergerak, tenang saja dan tunggu personel penyelamat. Mereka akan segera datang dan membawamu ke rumah sakit." Korbannya adalah orang tua. Meskipun lelaki tua itu sedikit pucat karena kesakitan, dia tampak sangat tenang. "Terima kasih, gadis kecil. Anda seperti malaikat. Terima kasih telah mengalahkan cacingan kejam itu. Bisakah Anda memberitahu saya dari mana Anda semua berasal?" Su Xiaoyan tersenyum. "Kami adalah siswa Akademi Shrek." Orang tua itu tertegun sejenak. "Akademi Shrek, ya, pantas." Su Xiaoyan menghiburnya, "Tidak apa-apa sekarang. Silakan berbaring di sini, dan saya akan membantu yang lain." Dia tersenyum saat berbicara dengan lelaki tua itu. Dia kemudian berdiri dan berlari ke korban lain. Orang tua itu mengerutkan kening saat dia melihat siluetnya. Dia mendesah pelan. "Gadis yang baik, muda. Shrek pantas mendapatkan reputasinya sebagai akademi nomor 1 di benua itu. Selain kekuatan mereka yang mengesankan, mereka juga memiliki kedudukan moral yang melampaui pencapaian siapapun." Tepat pada saat itulah mata lelaki tua itu tiba-tiba membelalak saat dia berteriak, "Hati-hati, gadis muda." Tidak ada yang memperhatikan ketika bayangan ungu hitam diam-diam tiba di belakang Su Xiaoyan dan menembak ke arah jantungnya dengan kecepatan kilat.
Itu terjadi begitu cepat sehingga tidak ada dari mereka yang punya waktu untuk bereaksi. Namun, jelas bahwa suara teriakan lelaki tua itu memiliki efek yang diinginkan. Su Xiaoyan memiliki banyak pengalaman tempur, jadi dia melemparkan seluruh tubuhnya ke depan setelah mendengar suara lelaki tua itu. Terlebih lagi, dia belum melepaskan armor perangnya, karena takut musuh akan muncul kembali kapan saja. Cahaya ungu menyapu punggungnya, begitu dekat hingga hampir menyentuhnya. Su Xiaoyan mendengus teredam saat dia terlempar oleh cahaya dan membanting langsung ke gerbong kereta di dekatnya sebelum bangkit kembali. Bintik-bintik cahaya bintang bermekaran di armor tempur biru tua miliknya untuk menghilangkan serangan itu sebanyak mungkin. Namun, serangan musuh begitu kuat sehingga pelanggaran besar robek ke bagian belakang baju perangnya. Untungnya, armor tempurnya berhasil memblokir sebagian besar serangan. Su Xiaoyan merasakan hawa dingin di tubuhnya saat dia buru-buru mendesak kekuatan jiwanya, ketakutan yang membangun di dalam hatinya. 7 monster Slack lainnya segera bereaksi terhadap perubahan situasi yang tiba-tiba. Xiaoyan, Yue Zhengyu menggeram. Sayap di punggungnya mengepak dengan kuat saat cincin jiwa keduanya berkilauan. Dia melepaskan pedang sucinya dan melindungi Su Xiaoyan dalam sekejap mata. Cahaya ungu hitam berhenti bergerak, dan sesosok tubuh muncul dari kegelapan. Itu adalah pria parubaya dengan kulit pucat yang sakit-sakitan. Matanya berwarna ungu tua. Dia memandang Yue Zhengyu dan berbicara dengan dingin, "Kaulah yang membunuh anak buahku. Kematian bagi kalian semua." Pria itu tidak memiliki armor perang di tubuhnya, tapi dia memancarkan aura yang sangat mengerikan. Yue Zhengyu tidak peduli siapa pria yang berdiri di hadapannya ini. Dia merasa seolah-olah hatinya akan melompat keluar dari dadanya saat dia menyaksikan tanpa daya ketika Su Xiaoyan diledakkan olehnya. Cahaya keemasan keluar dari matanya saat sayap di punggungnya menyebar. Dalam sepersekian detik, cincin jiwa keempatnya bersinar saat seluruh aura tubuhnya menguat beberapa kali lipat. Itu adalah Angel S. Discen. Dia mengambil langkah maju menuju ketiadaan saat pedang suci mendorong ke arah pria parubaya dengan kecepatan kilat. Lingkaran ungu hitam beriak menjauh dari pria parubaya. Sebanyak 8 cincin jiwa muncul dari tubuhnya tanpa sepatah kata pun. 3 cincin ungu dan 5 jiwa hitam. 8 cincin jiwa memicu aura tubuhnya. Dia tidak mengelak ketika dia dihadapkan oleh pedang suci Yue Zhengyu, hanya berdiri di sana atas belas kasihannya. Sama seperti pedang suci menusuk ke dalam lingkaran ungu dengan api Saint Radiance yang menyala-nyala, Yue Zhengyu merasa seolah-olah pedang sucinya telah menusuk ke rawa berlumpur dan tidak bisa tenggelam lebih dalam. Dia bahkan lebih terkejut bahwa pedang suci miliknya terkontaminasi oleh warna ungu hitam saat itu menusuk ke dalam cahaya ungu tua. The Secret Radiance ditelan dan dilebur dengan cepat. Apa? Yue Zhengyu terkejut. Pria parubaya itu berbicara dengan dingin, "Aku paling membenci aura suci." Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah Yue Zhengyu dan melemparkan aliran cahaya ungu hitam yang menghantam langsung ke arah Yue Zhengyu. Kehebatan dari Slack Seven Monsters dipamerkan saat ini. Yue Zhengyu tidak panik meski diserang oleh pria parubaya itu. Dia mundur dengan kecepatan kilat dengan menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track. Tubuhnya mirip dengan bayangan hantu saat pedang suci di tangannya dilepaskan dalam sepersekian detik tanpa ragu-ragu. Di saat yang sama, cahaya suci bersinar terang saat seberkas cahaya menyinari tubuhnya. Reaksi cepatnya memungkinkan dia menghindari serangan frontal cahaya ungu hitam itu. Dia hanya terpengaruh sedikit saat perisai pelindung yang dilepaskan oleh cahaya suci dan baju besi tempurnya hampir tidak berhasil memblokir serangan itu, tetapi Yue Zhengyu masih bisa merasakan warna ungu hitam itu merangkak ke arah tubuhnya. Mungkinkah itu mencemari kekuatan jiwanya juga? Kekuatan luar biasa melesat dan memutar tubuhnya sebelum meledakkannya. Namun, sebuah tangan besar muncul di belakang punggungnya pada saat ini. Itu muncul dari udara tipis dan menariknya ke bawah. Bersamaan dengan itu, sepasang palu raksasa jatuh di belakang punggung pria parubaya itu dan langsung menghantam kepalanya. Sudut pria parubaya retak menjadi kurva yang menghina. Dia mengangkat tangannya seolah-olah sedang menopang langit dengan cahaya ungu yang keluar dari matanya. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya berkilauan. Bola cahaya ungu yang intens tiba-tiba meledak, seperti bom yang meledak ke segala arah. Tanggulin baru saja menarik Yue Zhengyu ketika dia langsung berteriak, "Oh tidak!" di dalam hatinya. Palu ganda Yuanen Yehui jatuh. Serangan cahaya ungu hitam meledakkannya dalam sekejap. Sosok tersembunyi Xie juga tidak punya pilihan selain mundur dengan kecepatan tinggi. Aliran cahaya pedang melintas, dan Ye Xinglan juga diledakkan dengan cara yang sama.
Itu bahkan lebih menakutkan daripada apapun yang bersentuhan dengan cahaya ungu hitam akan dengan cepat terkontaminasi oleh warna ungu itu. Meskipun upaya terbaik mereka untuk mendorong kekuatan jiwa mereka dengan kekuatan penuh, tidak mungkin mereka bisa melepaskan warna ungu. Cahaya ungu hitam dipenuhi dengan aura sedingin es dan ganas, dan juga sifat korosif yang menakutkan. Sepasang palu raksasa Yuan dan Yehui sangat besar, namun sudah mulai menggerogoti bagian yang menghantam cahaya ungu. Dia mendesak kekuatan jiwanya untuk melawan, namun dia hanya berhasil mengurangi laju korosi sedikit. Yue Zhenyu berbalik dan segera menuju ke sisi Su Xiaoyan. Dia mengangkatnya saat dia mengepakkan sayapnya untuk terbang dengan kecepatan kilat. Tang Wulin tidak mundur. Tepat saat ini, sebagai inti dari skuadron dan pemimpin Shrek Seven Monsters, dia harus mengulur waktu untuk timnya.